baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Bolengweking. Saya dari SD Impres Tanah Miring 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan kasus 4. Oke, baik, saya akan mulai. Yang pertama adalah nilai-nilai yang bertentangan. Di sini ada dua nilai. Yang pertama, nilai kejujuran dan keadilan. Nilai ini mengharuskan bahwa tari bertindak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua adalah nilai kesetiaan dan solidaritas, persahabatan. Nilai ini mendorong tari untuk mengutamakan hubungannya dengan Rara. Yang berikut, pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang pertama adalah Rara sebagai pelaku utama yang menemukan dompet. Yang kedua adalah Tari sebagai saksi yang mengetahui seluruh kejadian tersebut. Dan yang ketiga adalah Ibu Sri sebagai guru pustakawan yang membantu mengumumkan hilangnya dompet tersebut. Yang ketiga adalah pertanyaan ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Yang pertama adalah Rara mengambil dompet yang bukan miliknya. Yang kedua, dompet itu adalah milik Nina. Yang ketiga, Tari melihat seluruh kejadian tersebut. Yang keempat, Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Yang kelima, Tari berpotensi merusak persahabatannya dengan Rara jika ia bertindak. Dan yang keenam adalah kejujuran dan persahabatan adalah dua nilai yang saling bertentangan bagi Tari. Baik, pertanyaan yang keempat, pengujian benar atau salah mana yang bisa dilakukan dalam kasus ini? Nah, Tari menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kewajiban. Pendekatan ini berfokus pada tindakan itu sendiri, bukan pada konsekuensinya. Yang kedua, pendekatan konsekuensi. Nah, tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Dan yang ketiga adalah etika keutamaan, yang mana tindakan ini berfokus pada karakter moral. Nah, dari ketiga pendekatan etika tersebut, tindakan yang benar secara moral adalah melapor dan menegur Rara. Meskipun ini sulit bagi Tari, bahwa kejujuran, keadilan, dan kebahagiaan memiliki moral yang sangat besar daripada loyalitas. Nah, tindakan ini sifatnya hanya membantu Nina, tetapi juga membantu Rara belajar tentang konsekuensi dari perbuatannya. Nah, yang berikut, pertanyaan yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah pengujian konsekuensi. Yang kedua adalah pengujian kewajiban. Dan yang ketiga adalah pengujian karakter. Nah, dari ketiga pengujian ini semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan yang benar adalah Tari harus melaporkan atau menegur Rara. Meskipun keputusan ini sulit dan berisiko bagi Tari, yang mana ia merusak persahabatan, tetapi tindakan tersebut adalah langkah yang paling etis karena menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan integritas. Nah, yang berikut adalah pertanyaan yang keenam.
prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama adalah pendekatan secara langsung dan personal. Nah, Tari sebaiknya tidak langsung melapor kepada Bu Sri, tapi ia harus mendekati Rara secara pribadi. Nah, yang kedua, mengutamakan prinsip moral di atas hubungan pribadi. Artinya, Tari harus berpegang pada prinsipnya yang benar. Dalam kasus ini, kejujuran dan keadilan harus menjadi prioritas. Yang ketiga, memperjelas konsekuensi. Artinya bahwa Tari bisa membantu Rara memahami konsekuensi dari tindakannya, baik itu buruk maupun baik. Yang berikut yaitu pertanyaan yang ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana dari kasus 4 ini. Yang pertama yaitu pendekatan personal dan persuasi, yang mana Tari bisa berbicara langsung dengan Rara tetapi tidak dengan nada yang menuduh. Jadi yang kedua, membantu mengembalikan tanpa menghakimi. Artinya bahwa Tari bisa menyarankan kepada Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara baik-baik. Yang ketiga, Tari mengajak Rara berpikir dari sudut pandang Nina, yang mana Tari bisa mencoba membalikkan situasi tersebut dengan cara seperti ini. Dia bertanya kepada Rara, coba kamu bayangkan kalau kamu yang kehilangan dompet, bagaimana perasaanmu? Nah itu. Yang kedelapan, pertanyaan yang kedelapan, keputusan yang akan saya ambil sesuai dengan kasus ini. Yang pertama, tentunya saya mengadakan pendekatan dengan Rara secara pribadi. Yang kedua, saya mendorong Rara untuk mengambil tindakan yang benar. Yang ketiga, saya tentunya akan menjelaskan dampak dari tindakan yang tidak benar. Dan yang keempat, tentunya saya akan menawarkan bantuan kepada Rara. Nah, dengan mengambil pendekatan ini, saya bisa membantu Rara menjadi orang yang lebih baik, menjaga persahabatan, dan memastikan bahwa nilai kejujuran tetap ditegakkan tanpa harus mengorbankan persahabatan. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang ke-9. Pelajaran yang dapat diambil sesuai dengan kasus ini adalah yang pertama adalah integritas pribadi. Nah, integritas pribadi menjadi prioritas utama, mengambil keputusan yang benar meskipun sulit jauh lebih penting daripada menghindari konflik atau menjaga kenyamanan. Yang kedua, keberanian dalam menghadapi konsekuensi. Artinya bahwa keputusan untuk melaporkan Rara pasti akan membawa konsekuensinya. Sepertinya merusak persahabatan mereka. Tetapi pelajaran ini mengajarkan saya bahwa setiap keputusan penting datang dengan resiko. Berani menghadapi konsekuensi negatif adalah bagian dari pribadi yang bertanggung jawab. Yang berikut, membedakan hubungan sehat dan hubungan yang merusak. Persahabatan sejati harus dibangun di atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Dengan melaporkan Rara, saya belajar bahwa teman yang baik tidak akan menempatkan saya pada posisi yang sulit seperti itu. Sebaliknya, teman sejati seharusnya saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah,
Setelah ini dari 9 langkah keputusan penerapan saya di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang pertama adalah membangun kompas moral yang kuat. Dalam arti bahwa saya akan menempatkan kejujuran, integritas, dan keadilan sebagai dasar dari setiap keputusan, terutama pada situasi yang sangat sulit atau situasi yang tidak jelas. Yang kedua, mencari cara komunikasi yang tepat. Di sini saya akan belajar cara berkomunikasi yang lebih baik, terutama saat menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang berikut, menghargai diri sendiri dengan mengambil keputusan yang benar. Saya belajar untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai moral yang saya yakini. Baik, itu saja hasil pemaparan analisis saya. Selamat pagi, salam, dan bahagia. It's a day, I celebrate.